Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa ridhil balaya min musannifin hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Masih Ali Imran 110. Ini kemarin sudah disebutkan manusia umat yang terbaik. Ini tambah lagi penjelasan tentang siapa umat yang terbaik dan kualifikasinya seperti apa. Jadi Allah beri kelebihan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadatsana Hashim bin Qasim hadatsana Al-Mas'udi hadatsana Bakir bin Ahnas an-Rajulin an-Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu sab'ina akan yadkhuluna jannata bighairi hisab wujuhuhum kaqamari lailatul badri qulubuhum ala qalbi rajulin wahid fastazdadu Rabbi azza wa jalla fazadani wa kulli wahidin sab'ina alfan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ra'aitu anna dzalika ata'ala ahlil qura wa musibu man hafatil hawati. Ini diriwayatkan dari Hashim bin Qasim, kemudian dari terakhir dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi oleh Allah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Kelebihan umat ini, umat Muhammad ini nanti masuk surganya lebih dulu. Umat-umat yang terdahulu diharamkan sebelum umat Muhammad masuk surga. Nabi-nabi terdahulu diharamkan masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Bersama dengan orang masuk surga ini, namanya umat yang terbaik, itu akan
dimasukkan surga itu sebanyak 70.000 orang tanpa dihisab. Itu Masya Allah. Bahwa itu termasuk di wujuhum kal-qamari lailatul badri, wajah mereka adalah seperti bulan purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka seperti hatinya seorang yang satu, ya. Kenapa? Karena saling berkasih sayang mereka. Kemudian aku, kata Nabi, meminta tambahan kepada Tuhanku azza wa jalla. Astazdatu Rabbi azza wa jalla. Aku akhirnya minta tambahan kepada Nabi SAW. Aku meminta tambahan kepada Tuhanku yang maha agung. Fazadani, maka Tuhanku telah memberi tambahan kepadaku. Ma'akulli wahidin, bagi setiap satu, sab'ina alfan, 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa dihisab. Niki riwayat Abu Bakar. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, fara'aitu anna dzalika ata'ala ahli qura wa musibu min hafadil badawati. Maka aku melihat di dalam ilustrasinya Abu Bakar, maka kalau jumlah ini akan memenuhi beberapa desa, beberapa kampung, ya. Orang sejumlah beberapa desa dan beberapa kampung. Itu menurut Abu Bakar As-Siddiq. Niki pulau itu, nah 70.000 ben 70.000 niku ketemune gitu, sekitar 4,9 miliar jumlah manusia. Ditambah 70.000 berarti 4,9 miliar 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Lagi kita lihat di hadis yang lainnya, Pak. Oke, kemauan termasuk ini. Jadi kewajiban lebih suatu tanpa dihisab. Tapi kita lihat di hadis berikutnya. Hadis berikutnya, Qasim bin Mihran an Musa bin Ubaid an Maimun bin Mihran an Abdurrahman bin Abu Bakar anna Rasulullah sallallahu inna rabbi aqani sabina alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Wa qala Umar, ya Rasulullah, fa hala istazdatahu wa qala istadahu wa aqani ma kulli rajulin sab'ina alfan. Aku dirajulin sab'ina ini sama. Faqala Umar fahala istazdatahu qala qad istazdatahu fa atani hakala. Faraja Abdullah bin Abu Bakar baina yadayhi wa qala Abdullah wa basada ba'iyahu wa hasha Abdullah. Faqala Hashim hadza min Allah la yadri ma atatahu. Kalau ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah memberi kepadaku 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa dihisab. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta tambahan? Maka Nabi bersabda, saya telah meminta tambahan, maka Allah telah memberi tambahan kepadaku. Setiap orang akan diberi 70.000 orang lagi. Ini dua hadis ini sama, yakni 70 kali 70 sekitar 4,9 miliar 70.000. Pahala istadahu, apakah engkau tidak meminta tambahan lagi? Maka Nabi mengatakan, saya minta tambahan lagi. Maka Nabi mengatakan, saya diberi tambahan lagi segini. Maka Abdullah bin Abu Bakar itu membentangkan tangannya, ngeruk pasir segini tambahannya. Jadi sejumlah pasir yang ada di dalam cakupan tangan saya. Itu begitu. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat, Pak, bagaimana kualifikasinya orang yang masuk surga
tanpa dihisab ini seperti apa. Niki nak tenggene langsung mawon sing niki dicari panjang. Qala Imam Ahmad hadatsana Abdul Razzaq hadatsana Ma'mar an Qatadah an Hasan an Imran bin Husain an Ali bin Mas'ud radhiyallahu qala aktsaruna haditsa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qadawna ilaihi wa qala aradtu 'alal anbiya'i al-lailata bi umamiha. Pajalan Nabiyu yamuru wa mahu salah satu wa Nabiyu mahu asobatun wa Nabiyu mahu nabharun wa Nabiyu laisa mahu ahadun hatta maro alaiya Musa alaihissalam wa mahu kabatun min bani Israil fajabuni ila kiri. Ini dari hadis yang lumayan agak panjang. Dari Imam Ahmad telah menceritakan pada kami, Abdul Razzaq telah menceritakan pada kami, Ma'mar dari Qatadah, dari Hasan, dari Imran bin Husain, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebanyakan dari kami itu mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian kami pun pagi biasa berdauna ilaihi, maka ketika pagi kami sering juga diceritai hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud menyampaikan sering beliau mendapatkan hadis dari Nabi itu di waktu malam hari, tapi di pagi hari pun Nabi juga beberapa kali menceritakan hadis. Maka suatu pagi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu kejadian kepada Ibnu Mas'ud. Telah ditunjukkan kepadaku para nabi-nabi terdahulu, pada satu malam dengan keadaan umat-umatnya. Jadi Nabi ditunjukkan, ini ya dijelaskan apakah melek atau dalam keadaan tidur. Yang jelas Allah telah menunjukkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang nabi-nabi terdahulu dan keadaan umatnya di hadapan Allah. Fajalan Nabi yamuru wa mau salah satu. Ada nabi yang berjalan bersama dengan nabi itu, umatnya hanya 3 orang saja yang masuk surga. Ada 3. Wa nabi wa mau asobatun. Jadi ada juga nabi yang masuk surga dengan membawa umat sekelompok kecil. Jadi ada sing umat yang telu, ada sekelompok kecil masuk dalam surga. Wa nabi mahu nafarun. Ada nabi yang masuk surga itu dengan membawa umatnya cuma 1 orang saja. Wa nabi laisa mahu ahadun. Dan ada nabi yang dia masuk surga belas, enggak bawa umat sama sekali. Hatta maru alaiya Musa alaihissalam, sehingga lewatlah di depan saya Musa alaihissalam bersama Musa banyak sekali dari Bani Israel. Bani Israel banyak sekali. Nabi terkagum. Fa'ajabani, maka saya terkagum akan banyaknya umatnya Nabi Musa yang masuk surga. Faqultu, aku pun bertanya, man haulai, siapa mereka ini? Maka dikatakan, ada yang menjawab, hadza akhuka Musa, ini adalah saudaramu Musa. Mahu bersamanya Bani Israel. Qala faqulu fa aina ummati, maka begitu melihat banyaknya umatnya Nabi Musa, Nabi langsung bertanya, di mana umatku? Ini Pak, jadi Nabi itu bagaimana sayangnya kepada umat ini, sehingga dalam keadaan seperti itu beliau memikirkan keadaan umatnya. Di mana umatku? Faqila unzur an yaminika, maka ada orang berkata, ada yang mengatakan, sekarang lihatlah di sebelah kanan kamu. Panadzartu fa idza dzirabun qad sadda bi wujuhir rijal. Jadi begitu Nabi diperintahkan, coba kamu toleh ke kanan. Begitu ditoleh ke kanan, Pak, ternyata Pak, banyak sekali rombongan orang-orang
yang datang dari sebelah kanan. Rombongan ini Pak ini bergelombang-gelombang ya, bergelombang-gelombang. Zirabun ini datang dengan bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang itu seperti ini Pak, air bah. Ya. Banyaknya itu seperti air, arus air, ras. Kalau nanti Kanjeng Nabi melihat umatnya Nabi Musa itu sudah terkagum-kagum, tapi begitu beliau tanya kepada Allah, ini di mana ini umatku, begitu disampaikan, diperlihatkan, ternyata sebanyak seperti air bah datang bergelombang. Maka Sumakila li unzur an yasarika. Setelah itu maka ada yang mengatakan kepadaku, sekarang lihatlah di sebelah kiri kamu. Maka fanadzartu fa idzal afaqu qad satu bi wujuhir rijal. Begitu saya noleh ke kiri, maka saya dapati sampai sebatas cakrawala. Jumlah orang itu sejumlah sebatas cakrawala, penuh dengan manusia. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakilali, maka aku ditanya, arodita, apakah kamu sudah ridho? Maka aku pun menjawab, raditu ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, saya telah ridho. Qala fakilali, maka dikatakan kepadaku, inna maha ulai sabina alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ketahuilah bahwa bersama dengan mereka itu semua ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidakum abi wa ummi in istata'tum an takunu minas sab'ina alfan faf'alu. Maka demi ayah dan ibuku, yaitu tebus engkau kalian semua wahai umatku, wahai sahabatku dengan ibu dan bapakku, jika kalian mampu, jadilah kamu termasuk orang yang 70.000 itu. Kalau kamu mampu, maka lakukan. Nanti menyampaikan pada sahabat, kalau kamu mampu, lakukanlah supaya kamu menjadi termasuk yang 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Fa'in qasurtum fakunu min haula'i dzinobi fa'in qasirtum fakunu min ahlil afaqi. Jadi apabila kamu tidak mampu menjadi yang 70.000, maka jadilah kamu termasuk orang yang datang bergelombang seperti arus ya, seperti arus air tadi. Atau apabila kamu terbatas, tidak mampu, maka jadilah kamu orang-orang yang sebanyak orang yang sampai batas cakrawala tadi. Fa ini kontroa itu summa unasan yatahawasyun. Faqama Ukasah bin Hisam, maka Ukasah langsung berdiri dan bertanya, Rasulullah, doakan ud'ullaha ayyaj'alani minhum ay min sab'in. Maka Ukasah minta, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya saya termasuk yang 70.000 itu. Maka Nabi pun berdoa untuknya. Maka datanglah seorang laki-laki yang lain berdiri, doakan ud'ullah ya Rasulullah ya minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya saya pun juga termasuk seperti yang dalam kelompok 70.000. Faqala Nabi menjawab, qad sabaqaka biha Ukasah. Kamu sudah didahului oleh Ukasah. Masya Allah. Summa tumdisuna faqulna man taruna haulai sab'ina alfan. Maka begitu Nabi menyampaikan begitu, Pak, berhenti. Sahabat akhirnya berdiskusi, sopo ya kira-kira orang yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Maka sahabat ada yang menjawab, qaumun wulidu fil Islam lam yusyriku billahi syai'an hatta matu. Maka sahabat mengatakan, mungkin
mungkin adalah orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam, kemudian lam yusyriku billahi syai'an hatta matu, kemudian seumur hidup dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi, menurut sahabat kemungkinan yang 70.000 itu orang-orang yang mulai lahir sudah Islam, gak pernah menyekutukan Allah sampai mati. Itu pendapat sahabat. Maka ketika telah sampai, jadi Babalagho dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu desas-desus atau diskusinya sahabat tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan siapa yang 70.000 ini. Masya Allah. Faqalahum alladzina la yastariqun. Yang 70.000 orang itu makna pengen masuk dalam jajaran 70.000 orang. Mereka adalah kaum yang tidak pernah meminta diruqyah. Diruqyah, ngerti ruqyah? Disuwuk. Ya, wong sing gak pernah njaluk niki minta disuwuk. Kalau kena jin itu dibacakan ruqyah, ayat-ayat Quran. Kadang kalau sahabat dahulu juga meruqyah, ada yang digigit ular, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan sembuh. Ini orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ini adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah oleh orang lain. Ini niku lho Pak, nek ngruqyah mosok gak oleh Pak. Oleh, ngruqyah niku oleh, asal ruqyahnya secara syariah. Nah ruqyahe gawe danyang kaki, danyang lor, kaki danyang gitu, niku gak oleh, sirik niku. Jeneng abang niku katujuaken dumateng nang desa kan ngoten to. Bagi Dolias sing sumari itu kene ngalas. Jeneng putih niku ngoten. Katujuaken dumateng Bagindo kilir ingkang sumari ing toya. Niku nek ngoten niku mboten oleh niku sirik niku. Pengalaman boten kula itu. Niki boten oleh ngoten nggih. Tapi naik ruqyah ini secara syar'i sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya, sahabat membaca Al-Fatihah kemudian ditiupkan ke yang sakit itu boleh. Nah inilah orang yang masuk dalam kategori 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu nggak pernah minta diruqyah terhadap segala macam problemnya. Ruqyah tidak hanya mencakup problem penyakit, Pak, yang termasuk berbagai macam problem-problem yang lain. Kadang problem penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis, itu biasanya bisa selesai dengan ruqyah. Bahkan ada beberapa ruqyah itu kaitannya sama nasib. Usaha kok bola-bali kok bangkrut ae, jadi ruqyah aja dah. Ngaten iki. Gak pernah njaluk diruqyah. Itu walaupun ruqyah itu boleh, Pak, tetapi dia tidak meminta. Wala yaktahun niki Pak, wala yaktahun, dan dia tidak pernah minta diterapi secara kayu, ya. Terapi secara kayu. Niki tahun ini, Pak. Kayu ini apa, Pak? Kayu. Terapi kayu niku terapi dengan pakai api, Pak. Jadi kayak solder panas. Terus di nyos nih tenggene, kadang di nyos nih teng kepala, Pak.
terapi kayak terapi bekam, tapi bukan disayat. Kalau bekam kan disayat saya diambil darahnya, tapi niki terapi ini pakai besi yang dibakar, dicesnya di titik tertentu, ces ya ora dices terus ngene, ces ngoten lho Mas. Nggih melocot Pak, tetap melocot, tetapi itu bisa ini adalah terapi tradisional ya. Terapi tradisional. Orang yang kedua, orang yang masuk surga tanpa dihisab itu orang yang tidak pernah meminta diterapi secara kai. Ya, nama terapi kai dalam bahasa Arab itu tidak. Sampai sekarang masih yang banyak itu di daerah Lebanon. Orang yang melakukan terapi seperti itu, terapi kai itu. Walayatatoyarun, dan dia tidak pernah yatatoyarun itu menyalahkan sesuatu ya, menyalahkan keadaan. Tatoyur nih itu, jadi mempercayai bahwa dampak buruk itu diakibatkan oleh sesuatu. Itu namanya tatoyur. Iki mah dinane apa to iki mah? Rebo Legi. Pantesan aku ciloko. Soalnya aku mah mlaku ngalor, kudu Rebo Legi mah mlakune itu. Niki ngeten iki, Pak. Wong nak yakin percaya ngeten iki. Niku jenenge nggih niku. Nah niki jelas gak oleh Pak, niki syirik. Kalau yang pertama kedua tadi sebenarnya masih boleh. Tetapi dia tidak minta. Tapi yang ketiga mempercayai bahwa hari itu membawa kesialan, itu termasuk hari waktu. Demikian juga kadang-kadang Pak niki kaya Dewi ini ono truk nggawa apa itu? Mboten kayu ya, jadi truk trailer nggawa wesi. Iso mlebu ning gone gang cilik, akhirnya terjebak, gak iso maju, gak iso mundur, tiba-tiba berhenti ning isor wit ringin. Oh, gara-gara wit ringin. Jadi yang membawa kesialan wit ringin. Niku termasuk dalam kategori taqayyur. Jadi kalau sesuatu membawa kesialan, niku mempercayai hal semacam itu dilarang oleh Allah. Dan ini wong niku telu niki wau tidak dilakukan oleh orang itu, wa ala rabbihim, dan kepada ini lanjutan hadisnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka berserah diri, mereka bertawakal. Hakadha rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau waca di beberapa penjelasan tafsir terkait dengan hadis ini, mayoritas mufassir itu fokusnya pada 3 aspek tadi. Satu, mencari kesembuhan dengan cara disuwuk, dengan cara doa. Yang satunya adalah mencari kesembuhan dengan cara dicas itu tadi. Yang ketiga, dia tidak mempercayai bahwa kemudaratan itu terjadi karena adanya sesuatu. Itu rata-rata, dan ini fokusnya kepada yang saya ceritakan tadi. Wallahu a'lam. Cuma nak delok niku hadise sing mlebu swarga tanpa hisab niku mung 70.000. Tapi di dalam riwayat yang lain Pak, bukan setiap satu 70.000. Tadi hadis yang di atasnya. Ma'akuli alfin sabuna alfan. Niki dari riwayat napa niku Usama Ar-Rahbi dari Sauban. Hadis dari Sauban menyatakan bahwa Nabi SAW menyampaikan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Maka berarti yang masuk surga tanpa hisab itu kalau saya kuantifikasi hanya sekitar 4.970.000.
4.970.000 umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad mulai zaman Kanjeng Nabi sampai dina kiamat niku yang masuk surga tanpa dihisab jumlahnya hanya 4.970.000. Kalau jumlahnya segitu Pak, ini di Indonesia Pak, di Indonesia kabeh kira-kira mlebu surga tanpa hisab. Tapi ya gak mungkin dong penduduk Indonesia masuk surga piro iki. Kenapa? 250 juta. Katakan sing muslim 200 juta. Ini padahal yang masuk surga tanpa hisab itu 4.905 juta. Jadi kualifikasinya hanya sedikit sekali. Itu Bapak yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Kalau menurut saya, ini saya yang mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah. Kalau lihat ketatnya persaingan tadi Pak, ini rotok gawat ini Pak. Yang pertama tadi Pak, yastarikun itu adalah yang tidak diruqyah. Artinya apa? Ketika dia problem apa saja Pak, dia itu tidak minta doa disembuhkan oleh Allah. Nak loro gak ndonga supaya ben waras. Ndonga gak gelem Pak ben waras. Kok ngoten nggih? Soale wong ngeten iki Pak, wong nyuwun sewu. Niki lah wong sing tawakal paling dhuwur. Makane nang mburi hadise wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka berserah di sing loro ndonga njaluk warase ora. Lah ndonga ning kaya Nabi Yakub Pak. Nabi Yakub ini ndonga mboten njaluk waras Pak. Padahal lorone nika Nabi Ayub nggih, Nabi Ayub. Nabi Ayub lorone dipangan set tubuhnya. Nabi Ayub tubuhnya dimakan set, maka beliau tidak doa minta sembuh. Doanya nopo teng Quran. Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Rabbi, ini sesungguhnya aku masaniyadurru, saya mendapati kemalangan ya, sakit ya. Masaniyadurru, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku sekarang dirundung oleh sakit yang seperti ini. Engkau Maha tahu. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya Engkau lah zat yang paling penyayang di antara sekalian yang menyayangi. Engkau lah zat yang paling penyayang. Dungane ngoten enggak njaluk waras. Niki nak delok ngeten iki ya sajake kok sing niki Bu. Mulane sing apik nak lara niku sing top nak pengen mlebu surga tanpa hisab. Nak lara aja donga njaluk waras. Langsung mati ya. Lah kaya Abu Dzar niku tenggene hadis dipun terangaken Pak Abu tenggene hayatus sahabat, kehidupan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini kan menyampaikan Pak, 3 perkara sing tak senengi. Nomor 1 melarat, nomor 2 lara, nomor 3 mati. 3 perkara sing aku senengi. Nomor 1 melarat. Soale napa melarat? Hisabe nomor 2 lara. Soale napa? Gugurne dosa. Mulane Abu Dzar seumur urip Pak, seumur hidupnya itu dia sakit panas, sering demam. Tetapi dia senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Seumur hidup itu demam. Makanya sing paling disenengi lara. Dan nek ngeten iki Pak, modele ngeten iki kira-kira nak populasi sing masuk surga tanpa hisab 5 juta ini masuk akal. Mulai zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sampai dina kiamat wong sing modele ngeten iki jumlahe kira-kira mau 5 juta mawon Pak. Donga nyegoni Gusti Allah njaluk warase ora. Putus asa. Ora putus asa, justru ridho Pak. Bukan putus asa, ridho dengan pemberian Allah. Sing nomor 2 Pak,
Nih wala yaktun. Yaktun itu sebenarnya kan medical terapi ala zaman dulu. Nah ini nanti kita jelaskan sekarang. Wis gak ndonga njaluk waras, gak diobati belas. Wis gak morone rumah sakit. Gak ngombe obat, gak morone dokter, gak morone rumah sakit. Wis makome ngeten iki, Pak. Masih dinyatakan positif ngono wis gak ning rumah sakit gak ngombe obat. Ini kita modelnya tadi saja emang benar 5 juta tok Pak, mulai zaman dulu sampai wallahu a'lam. Jadi dia tidak melakukan pengobatan untuk dirinya, untuk pengobatan secara medis. Yang di depan itu pengobatan non medis, yang kedua adalah pengobatan secara medis. Jadi dia tidak, orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu yang melakukan pengobatan atas dirinya, baik secara medis maupun non medis, mereka tidak melakukannya. Yang ketiga, orang pernah nyalahno penyakit. Aku lho lara ngene iki mergo virus coro. Orang pernah nyalahno penyakit lho. Gak ono, Pak. Kenapa? Karena makhluk itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa beri manfaat, yang bisa beri mudarat hanya Allah. Virus corona bisa memberi mudarat kalau diizinkan oleh Allah. Kalau nggak diizinkan oleh Allah, tidak akan bisa beri mudarat, Pak. Kok di hadis diterang nengok, walaupun jin dan manusia kumpul menjadi satu, Pak, untuk memberi manfaat kepada seseorang, dia tidak bisa memberi manfaat walaupun hanya setetes air. Andai kan jin dan manusia seluruh dunia mulai zaman Adam sampai hari kiamat bersatu padu untuk memberi mudarat kepada seseorang, dia tidak bisa memberi mudarat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya orang ini virus itu berbahaya, yakin ngoten. Virus gak berbahaya sembarang. Masuk penyakit kanker, kayak penyakit opo, kayak bagi dia merasa itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau bermaksiat kepada Allah. Saja enak kualifikasinya telu niki, Pak. Modelnya telu ngeten niki, Pak. Niki ya mulai zaman Kanjeng Nabi sampai kiamat kira-kira mau 5 juta niku masuk akal. Masyaallah. Wallahu alam nggih niki namung kula nggih. Niki penjelasan kula. Muga-muga salah ngoten mawon. Kula berharap sing penting sing telu wae mawon. Ora pernah disuwuk, terus nomor loro gak pernah pengobatan damel kae, tapi pengobatane ya gawe obat, gawe anu isih oleh sik mlebu. Muga-muga niku awake dhewe cek iso mlebu swarga tanpa dihisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Dan ini memang di dalam Quran orang-orang yang top eksekutif ya, para nabi, para rasul itu kualifikasinya seperti ini. Nabi juga berobat, Pak. Ya, Nabi juga berobat. Jadi dengan madu begitu. Itu Pak. Artinya ya, orang-orang yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Niki sotonya telah adem, ya nggih pun mantu niki 5 menit, Pak. 5 menit soto dibuka. Niki contoh ngeten akan Quran kaya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ajeng diuncalne teng kene geni. Nabi Ibrahim ditawari, Pak. Sing nawari mboten tentang malaikat untuk memadamkan api, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala amma ilallahi fala. Kalau pertolonganmu saya tidak butuh, saya hanya butuh pertolongan Allah. Niku tingkat keimanan yang paling tinggi Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti itu. Wa tabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin.
Hakadha rawahu Ahmad, ya demikian ya, orang yang tawakal sempurna kepada Allah inilah nanti yang akan masuk surga tanpa dihisab. Wa rawayan Abdullah bin Samad Hisham qala mislahu wa zada badaqali raditu ya rabbi qala raditu qultu na'am qala unzur an yasarika qala fanzur ila faqad sadda bi wajhi rijal fa qala raditu iki. Jadi ini tambahan keterangan di dalam riwayat yang lain. Maka setelah diberi penjelasan seperti itu oleh ketika Nabi ditunjukkan umatnya sedemikian banyak, maka Nabi mengatakan aku telah ridho ya Allah, aku telah ridho ya Allah. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk surga tanpa dihisab. Itulah umat yang terbaik. Di dalam keterangan hadis berikut ya, Pak, ini umat Muhammad, Pak. Itu nanti Nabi mengatakan bahwa yang masuk surga, jadi populasi penduduk surga itu adalah, pertama Nabi menyatakan hanya sepertiga ditunjukkan oleh Allah, populasi penduduk surga itu hanya sepertiga dari umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Nabi berdoa minta tambah. Begitu tambah, ternyata populasi di surga itu naik menjadi berapa? 2/3. Ya, pertama minta ditambah, tambahnya itu menjadi setengah, Pak. Jadi sepertiga naik menjadi setengah. Terakhir final keputusan Allah itu yang masuk surga dari umat Muhammad, populasi penduduk surga itu totalnya adalah 2/3-nya itu umat Muhammad, sekitar 66,67% populasi penduduk surga itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain diterangkan orang yang masuk surga itu jumlahnya dibuat sof 120 sof, 80 sof, Pak. Itu yang masuk surga dari umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Artinya apa? Sama, 80 dibagi 120 ketemunya nanti adalah 2/3, 66,67% populasi penduduk surga itu adalah umat Muhammad SAW. Muga-muga kita nak mboten mlebu sing 70.000 tanpa hisab, yang sakorane pasti kita akan masuk dalam jajaran 2/3 penduduk surga. Bermenawan amin amin ya rabbal alamin. Dan benar saking Gusti Allah, salah saking kula, kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.